Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam Renungan Malam edisi 29 Oktober tahun 2025 Resort GKS Sampit. Saya harap dimanapun kita berada, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita dalam keadaan baik, sehat, dan damai sejahtera. Pada malam hari ini kita diperhadapkan dengan renungan malam yang diambil dari Yoel pasal 3 ayatnya ke-17 hingga ke-21. Tapi izinkan saya hanya mengutip atau mengambil satu ayat saja, yaitu dari ayatnya yang ke-18. Yoel pasal 3 ayatnya yang ke-18, demikian saya bacakan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian pembacaan renungan malam kita. Jadi Bapak Ibu, renungan malam ini saya beri tema spiritual dryness atau kekeringan rohani. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa kekeringan rohani itu bukan berarti seseorang tidak percaya Tuhan sama sekali, atau mungkin tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, tetapi kehidupan spiritualitasnya itu mengalami penurunan. Kesegarannya itu sudah mulai menurun, dan juga kedekatannya dengan Allah itu juga mulai layu. Jadi biasanya seseorang yang mengalami kekeringan rohani ini atau spirituality dryness ini itu tetap beribadah tapi tidak ada semangat, tanpa ada perasaan hidup, tanpa ada perubahan hati. Jadi ciri-ciri umumnya, doa mungkin terasa hampa, seolah Tuhan tidak mendengar. Firman Tuhan itu dibaca tapi tidak menyentuh hati sama sekali. Jadi kadangkala juga orang yang mengalami spiritual dryness ini beribadah rutin, tetapi tanpa sukacita. Jadi kadangkala juga pelayanan terasa berat, bukan karena panggilan, tapi karena ada perasaan hanya sebuah kewajiban. Dan hati mulai gelisah, kosong, atau mungkin sinis terhadap hal-hal rohani. Jadi ibaratkan kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu yang mungkin saat ini, masa ini, bekerja dalam rutinitas yang monoton, dari pagi hingga sore melakukan hal yang sama, jadi merasakan kehidupan di ibu kota, di desa, dimanapun itu, merasa kehidupan itu sudah mulai melelahkan. Dan setiap hari bekerja, setiap hari mengurus rumah tangga, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan selalu kita bawa sebagai tugas tanggung jawab kita dimanapun itu. Dan kadang kita harus ke gereja lagi, kita harus ikut persekutuan lagi. Jadi semua terasa rutin. Dan karena hal itulah yang membuat kita merasakan spiritual dryness tadi. Hal yang rutin itu menjadikan doa kita kering, ibadah tanpa semangat, dan hati semakin kosong. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal ini, itu kita perlu disadarkan bahwa kita kehilangan sumber air rohani kita. Jadi ibaratkan pada kitab Yoel ini yang ditulis pada kehidupan pada waktu setelah bangsa Yehuda mengalami serangan belalang dan kekeringan yang menghancurkan tanah mereka. Tapi pada pasal yang ketiga, terutama ayatnya yang ke-17 hingga ke-21 ini, itu adalah bagian penutup di mana
Allah memberikan damai, berkat, dan hadirat yang kekal setelah pemulihan yang Ia berikan, setelah kekeringan yang menimpa bangsa Yehuda tadi. Jadi Allah memberikan pemulihan dan melimpahkan, Bapak Ibu. Gunung-gunung menitikan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu. Jadi setelah masa kekeringan dan kehancuran akibat dosa, Allah menjanjikan kelimpahan yang luar biasa. Anggur baru melambangkan sukacita, melambangkan kemakmuran, dan air melambangkan kehidupan dan penyegaran rohani. Dan puncaknya yaitu mata air memancarkan rumah Tuhan. Jadi sumber berkat sejati adalah hadirat Allah sendiri, Bapak Ibu. Jadi bayangkan tanah yang kering, retak selama musim kemarau yang panjang, lalu tiba-tiba hujan turun deras. Mata air memancar dari tanah. Dan itulah gambaran hati orang yang bertobat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami atau menghadapi rutinitas yang membosankan, yang membuat kita merasa hampa, kosong, dan tidak menyentuh hati kita sama sekali tadi, terhadap peribadahan persekutuan tadi, mungkin saja kita diminta untuk lebih mendekatkan diri dan hati kita, bertanya kepada diri kita sendiri. Kita mulai meluangkan waktu, mulai pelan-pelan merubah suasana. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jadi ketika mata air memancarkan rumah Tuhan, maka tanah hati yang kering akan kembali subur. Pemulihan sejati bukan soal keadaan membaik, tapi hati yang kembali dihidupi oleh hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia yang sibuk dan menekan ini, banyak orang Kristen kehilangan mata air rohani dan akhirnya mengalami kekeringan rohani atau spirituality dryness tadi. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka gunung-gunung kehidupan kita akan menitikan anggur-anggur baru tadi. Sukacita, damai sejahtera, kasih akan mengelilingi kita. Jika keluarga, pelayanan, gereja terasa kering, solusinya bukan strategi yang baru, Bapak Ibu, tapi kembali lagi ke hadirat Tuhan. Kembali lagi memulihkan hati dan pikiran kita. Jadi tidak datang hanya dari usaha kita sendiri, tapi juga sumber air kehidupan kita, yaitu Allah. Tapi jikalau Allah sendiri yang bekerja, tapi kita membiarkan hati kita tetap kering, maka kita tetap membiarkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita berjalan pada tanah yang kering dan kosong tadi. Demikian renungan malam kita. Semoga kita bisa mengambil hikmat dan juga spiritualitas kita semakin bertambah, subur, kuat, dan penuh damai sukacita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Allah Bapa yang kami kasihi, puji syukur kami panjatkan di mana kami boleh ada hingga pada saat ini. Melalui renungan malam ini, kami diberikan kesempatan sekali lagi. Kami diberikan kekuatan, kami dinasehati sekali lagi. Supaya firman inilah yang boleh menjadi pedoman pelita kehidupan kami umat Kristiani. Jikalau kami mulai melupakan Engkau, mulai mengalami yang namanya kekeringan rohani, basahi kami ya Bapa dengan firman-Mu. Apapun keadaan kami pada saat ini, sakit dan sehatnya kami, kesibukan hal-hal duniawi, pekerjaan-pekerjaan yang kami emban setiap harinya, dimanapun kami berada, kami percaya firman Tuhan ini yang akan menolong menguatkan kami,
Dan firman ini pula lah yang boleh memancarkan sinar kasih dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, kesehatan, kekuatan yang ada pada kami, dan setiap apapun yang akan kami lakukan dan kami rencanakan ke depannya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.